Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Salam rahayu, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Wailudantia. Masih bersama saya Mbah Haroto dengan mengulas kembali uraian-uraian ilmiah tinggi tentang metodologi metafisika tasawuf eksakta ilmiah. Berzikirlah engkau akan daku, niscaya akan aku pikirkan akan engkau. Ini adalah hukum, aksi dan rahasia Tuhan. Jadi rahmat Tuhan itu kita akan bisa turun jika kita tidak mencoloknya. Ini logikanya. Jika kita tidak pernah beribadah, mengenal akan Tuhannya, kemudian jika pada dirinya diberi atau dicukupkan akan segala sesuatunya di dunia ini, apakah itu dari Tuhan? Nah, pastinya bukan, karena dia sendiri tidak pernah bertuhan dan mengenal akan Tuhannya. Jadi aksi yang kita kerjakan atau seluruh kegiatan apapun ibadahnya pada umat manusia ini mestinya akan dapat reaksi daripada Tuhannya. Akan tetapi wajib aksi yang kita kerjakan itu sampai ke hadirat Tuhan. Nah, jika aksi kita sampai ke hadirat Tuhan, pasti berbalas. Nah, di zaman sekarang ini, di dalam umat manusia beribadah menuju Tuhannya ini, kebanyakan itu sudah tidak mau lagi memikirkan mau sampai atau tidak, yang penting langsung beribadah. Padahal ini sangat penting. Nah, kemudian apakah jika seluruh ibadah kita tidak sampai ke hadirat Tuhan kemudian berbalas? Apakah itu dari Tuhan? Tentunya bukan. Nah, kemudian jika tidak berbalas, kemudian ada yang membalas dari apa yang kita harapkan dalam kita beribadah, sedangkan ibadah kita itu tidak sampai, pastinya yang membalas adalah selain daripada Tuhan. Aksi itu didapatkan daripada potensi. Sebesar apa potensi yang kita tembakkan di dalam kita beribadah. Sedangkan potensi ini dihasilkan daripada energi. Energi itu serajin apakah kita di dalam beribadah kepada Tuhannya. Jadi ini hukum aksi reaksi. Apapun yang kita kerjakan akan berbuah energi, dan energi tentunya itu akan menghasilkan potensi. Dari potensi itulah ditembakkan kepada Tuhannya. Baru jika potensi ini sampai ke hadirat Tuhan, baru akan berbalas menjadi reaksi. Itu adalah doa kita sampai kemudian berbalas. Nah, sebagaimana kita ketahui, kita di alam dunia, sedang Tuhannya ada di ujung alam akhirat tertinggi, Malik Yaumiddin atau Ars. Nah, sedangkan kemampuan kita dalam beribadah itu mesti menggandeng potensi, yang potensi ini bisa sampai ke hadirat Tuhan.
dikarenakan jaraknya dari alam dunia dan alam akhir tak terhingga, dikatakan ada berlapis-lapis langit, ada 7 lapis langit dan bumi tak terhingga jaraknya, maka kita membutuhkan potensi yang tak terhingga pula. Nah, jika seluruh rangkaian ibadah kita tembakkan ke hadirat Tuhan, tetapi kita menggandeng potensi yang tak terhingga, pastinya tidak akan sampai. Itu rumus. Nah, kemudian bagaimanakah jika orang sudah beribadah tidak mengenai dengan potensi, yang potensi ini wajib kita gandeng dalam beribadah kepada Tuhannya, tetapi kok ada yang membalas? Contohnya doa-doa kita atau munajat kita itu berbalas dengan kenyamanan, ketenangan, atau kebahagiaan. Nah, ini bukan Tuhan yang membalas, tapi ini adalah karma duniawi kita. Jadi ibadah jasmani kita di dunia ini tidak mendapatkan karma di akhirat, artinya hanya berbalas di dunia saja. Karena apa? Karena potensi ibadah kita tidak sampai ke hadirat Tuhan. Maka ketika seluruh potensi ibadah kita yang sampai ke hadirat Tuhan, maka seluruh doa-doa kita walaupun terlihat berbalas ke diri kita, maka sebenarnya itu adalah karma dunia kita, bukan karma akhirat. Hanya berbalas di dunia, tetapi di akhiratnya tidak ada. Bahasanya itu pahala. Nah, pahala di alam akhir adalah bertambahnya nur iman dan nur kita di dalam perjalanan rohani ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, artinya sangatlah sia-sia jika seluruh rangkaian ibadah kita itu tidak mengandung potensi yang turun daripada sisi Tuhan. Sedangkan potensi ini mesti ada yang kita tembakkan agar seluruh rangkaian ibadah kita itu sampai ke hadirat Tuhan dan kemudian berbalas menjadi reaksi Tuhan, yaitu karunia Tuhan pada kita semuanya. Jadi aksi itu akan berbalas reaksi dari Tuhan jika apapun aksi kita itu menggandeng dengan potensi ketuhanan, yang mana potensi ketuhanan itu adalah potensi mutlak. Maka di dalam kita menjalankan segala seluruh rangkaian dalam beribadah itu wajib menggandeng dengan potensi yang mutlak pula. Nah, selama kita menggandeng dengan potensi yang mutlak, maka selama itu pula yang kita kerjakan hanya akan berbuah karma duniawi. Walaupun doa-doa kita atau munajat kita itu terkesan terlihat itu berbalas, apa yang kita pinta, apa yang kita doa itu terijabah atau terkabulkan, tetapi ternyata hanya di dunia saja, di akhiratnya tidak ada. Ini yang biasa kami sebutlah sia-sia belaka, hanya sampai di limit dunia saja. Sedangkan untuk masuk ke alam akhirat itu pasti melalui proses terlebih dahulu. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya batasan alam dunia dan alam akhirat adalah batasnya melalui alam kematian. Yang ini wajib melalui mutu qoblata mutu. Barulah zikir kita sampai di alam akhirat, sampai ujung akhirat tertinggi. Dan juga wajib menggandeng dengan potensi ketuhanan. Karena Tuhan itu maha mutlak, maka kita wajib semua mengenai potensi yang mutlak pula. Nah, yang mutlak inilah yang kami biasa bilang unsur nur yang Tuhan Ta'ala yang dinamakan bersaat baiat. Nah, logikanya jika kita mengirim sebuah surat misalkan dari Jakarta ke Surabaya, nah, tetapi kemampuan surat ini hanya sampai di Cikampek, tidak bisa melebihi daripada Cikampek. Kemudian kok tiba-tiba surat yang kita kirim itu ada balasannya, sedangkan kita tahu bahwa surat yang kita kirimkan hanya sampai di Cikampek, sedangkan tujuan kita di Surabaya, tetapi tiba-tiba ada jawaban daripada Surabaya. Nah, artinya
apapun jawaban dari surat yang kita layangkan adalah pasti bukan daripada tujuan Surabaya, karena kita tahu kemampuan surat kita itu hanya sampai di Cikampek. Jadi kita jangan berharap di Surabaya, karena kita tahu sendiri bahwa kemampuan surat kita hanya sampai di Cikampek. Nah, jika ada yang membalas surat itu dari Surabaya, sedangkan kita tahu sendiri itu hanya sampai Cikampek, itu pasti bukan dari Surabaya. Nah, begitu juga jika seluruh ibadah kita yang kita kerjakan tahu bahwa ini hanya sampai di limit dunia saja, akal panca indera saja, jasmani saja, tidak sampai ke hadirat Tuhan. Nah, karena agar seluruh rangkaian ibadah kita sampai ke hadirat Tuhan itu wajib mengganti dengan potensi yang turun di potensi Tuhan. Nah, kita sudah tahu itu, tapi kita paksakan. Nah, ketika kita memaksakan dan kita mendapat balasannya, itu pastinya bukan balasan daripada Tuhan itu sendiri. Karena kita sudah tahu, clear, kemampuan manusia di jasmani ini hanya sampai di akalnya saja. Sedangkan untuk sampai ke hadirat Tuhan itu pasti memakai potensi ketuhanan, yaitu sisi ruhani yang mesti mengenai dengan unsur yang turun pada sisi Tuhan itu sendiri. Itu wajib. Nah, jadi apapun rangkaian seluruh ibadah kita yang kita kerjakan yang ditujukan kepada Tuhan, jika kita tidak memakai dengan sisi rohani dan kemudian tidak memakai potensi yang turun daripada sisi Tuhan atau nurnya yang ada unsur mutlak, maka sampai kapanpun semua aksi-aksi kita tidak akan pernah sampai ke hadirat Tuhan. Apalagi ada reaksi dari Tuhan, sampai saja tidak. Nah, ini rumus. Nah, ketika sudah tahu kita tidak akan sampai ke hadirat Tuhan, kemudian kita paksakan, kemudian ada balasannya, itu pastinya dari selain Tuhan. Padahal harapan kita yang kita munajatkan, yang kita doakan itu terkabulkan, tetapi ternyata itu bukan dari Tuhan, itu dari selain Tuhan. Ini adalah karma dunia kita. Nah, jadi di akhir zaman ini hampir semuanya itu sudah merasa beribadah dan sudah merasa sampai ke hadirat Tuhan, tetapi tidak akan pernah tahu bagaimanakah doa yang sampai ke hadirat Tuhan dan doa yang terbalas daripada Tuhan. Nah, demikian yang kami sampaikan kepada kali ini. Jadi untuk bisa sampai dengan bermunajat, berzikir, beribadah, kita ke hadirat Tuhan wajib dengan menggandeng aksi potensi dari ketuhanan itu sendiri. Baru apapun aksi kita akan berbalas reaksi daripada Tuhan, yaitu turunnya karunia Tuhan. Demikian yang kami sampaikan pada kali ini. Ini adalah tentang aksi kita di dalam melaksanakan ibadah agar bereaksi akan Tuhan, menurunkan karunia kepada kita. Ini adalah tentang praktek Mirdul Kodim, Tarekat Naksabandia Kholidiyah Nusantara. Salam kebahagiaan agama tauhid, salam kerukunan umat beragama, salam takdim arifat ilahi antar maksudi wa ridho. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.